Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Saputra Pratama dari kelas FM 23D Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dan pada hari ini saya akan membawakan sebuah penyuluhan kecil-kecilan atau promosi kesehatan yang berjudulkan hipertensi. Baik, tanpa berlama-lama silakan dinikmati videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya kita akan memulai promosi kesehatannya di hari ini, di mana saya akan membawakan tema yang berjudul hipertensi, kenali dan cegah sejak dini. Bang, gua mau nanya dong. Boleh. Mau nanya apa, Gilang? Kenapa harus temanya hipertensi? Kenapa nggak hipotermia gitu? Atau apa gitu? Atau tensi darah gitu kan? Tensi darah atau hiperbola kan bisa? Iya, bisa, benar. Gua nggak suka nih temanya. Ini juga berhubungan sama tensi darah ya. Oh, oke. Terus? Oke. Alasannya kenapa saya pilih tema hipertensi daripada tema yang lain adalah karena salah satu penyebab hipertensi itu adalah garam. Garam dan madu. Dan anak-anak muda di Karawang, terutama yang kaum Hawa gitu, itu dia bukan hampir setiap hari sih, tapi lebih sering mengkonsumsi salah satu makanan yang sempat viral. Kira-kira apa tuh? Ada yang tahu nggak? Seblak. Mie gacoan. So. Pas ya benar. Lah, aja licik, Cok. Terus. Ya. Seblak lah. Jangan kasar. Jawabannya adalah ya. Seblak. Kenapa seblak? Seblak itu mengandung kandungan natrium yang sangat tinggi alias garam yang sangat tinggi. Dan selain natrium ya, memang ada gizi apa lagi sih dalam seblak? Nggak ada. Isinya cuma kerupuk. Kerupuk dari apa? Dari tepung. Ya, ada tepungnya. Terus bakso gitu. Tapi kan ada sayurannya. Iya, benar. Bakso gitu isinya ada apa? Tepung lagi. Sisanya ya tepung lagi lah. Kalau mau ada telur sama sayuran itu lumayan bagus, tapi sisanya nggak bagus ya. Oke. Tapi tetap saja ini digandrungi sama kaum Hawa kebanyakan ya. Apalagi di Karawang. Oke. Nah, kenapa? Enak. Natrium itu alias si garam itu merupakan salah satu komponen zat yang terlarut dalam darah. Selain itu, natrium itu sifatnya adalah mengikat air, sehingga air akan terserap masuk ke dalam intravaskuler yang ada di tubuh dan menyebabkan meningkatnya volume darah. Nah, jika volume darah sudah meningkat, apa yang terjadi? Si jantung akan memompa darah 2 kali lebih cepat daripada biasanya, dan itu akan menyebabkan tingginya tekanan darah. Dan kalau tekanan darah sudah tinggi, apa yang terjadi? Itu bisa menyebabkan berjangkitnya penyakit-penyakit yang lain seperti gagal jantung dan yang lainnya. Nah, saya mau tanya nih, kalian pernah cek tensi darah nggak? Pernah. Berapa biasanya? Wah, biasanya Sekitar 120-an nggak? 115-an mungkin ya. 110 itu masih di bawah batas normal. Itu masih aman berarti. Yang normalnya dia kurang dari 120. Oke. Ada hipertensi stage 1, stage 2 dan yang lainnya. Nah, ini yang salah satu penyebab hipertensi itu ini adalah natrium ini. Yang banyak ditemukan di dalam makanan-makanan seperti seblak dan yang lainnya gitu. Ya, ini bisa masalah ke jantung dan organ-organ lainnya. Itu yang menyebabkan hipertensi menjadi salah satu penyakit tidak menular yang sering terjadi dan sering menjangkit manusia-manusia yang ada di Indonesia, apalagi yang di Karawang dan Bandung, mungkin
sekitarnya yang banyak mengkonsumsi seblak-seblak yang tadi itu. Nah, di Indonesia sendiri konsumsi garam atau banyaknya kandungan natrium yang dalam makanan yang masyarakat konsumsi merupakan salah satu penyebab dari hipertensi. Natrium yang diserap ke dalam pembuluh darah yang berasal dari konsumsi garam yang tinggi menyebabkan adanya retensi air, sehingga volume darah meningkat. Volume darah meningkat, kerja jantung menjadi 2 kali lebih cepat dan lebih berat, sehingga bakal menjerumus ke penyakit-penyakit yang lainnya. Gitu. Nah, selain dari si garam natrium ini penyebab hipertensi, ada lagi yang lain. Faktor resiko hipertensi itu bisa terjadi dari kebiasaan merokok gitu. Ada yang merokok nggak sih? Oh enggak lah, jelas anti rokok gue mah. Nah, bener ya. Ngapain? Gilang ENR. Ngapain? Masa yang ngerokok nggak? Gilang. Gaya hidup yang tidak sehat, stres, tapi ada juga yang tidak bisa diubah faktornya, seperti usia, jenis kelamin atau keturunan dan yang lainnya. Baik, sehubungan dengan masalah natrium atau garam yang tadi, kenapa saya ngambil hipertensi ini adalah karena seperti yang saya bilang tadi, masyarakat Karawang, khususnya kaum hawa, kebanyakan mengkonsumsi seblak yang mengandung kandungan natrium yang tinggi sekali. Dan itu juga banyak terdapat kasus yang dimana si perempuan-perempuan ini yang sering mengkonsumsi seblak, dia jadi masuk rumah sakit, dia terkena penyakit dan sebagainya gitu, dikarenakan memang hampir setiap hari mengkonsumsi seblak ini. Karena ada banyak, hampir di mana-mana gitu seblak. Ada seblak yang ini, seblak yang mana gitu. Jadi si kaum hawa ini dia mengkonsumsi seblak yang satu cuma buat nyoba aja gitu. Misalkan hari Senin dia nyobain seblak si teteh ini, hari Selasa nyobain seblak si teteh itu, nah Rabu si teteh yang ono. Nah begitu terus sampai hampir setiap hari dia mengkonsumsi seblak. Walaupun memang ya saya akui seblak itu enak, tapi tetap saja tidak ada gizinya. Dia cuma bikin kenyang doang, isinya cuma garam, tepung dan ya sebagainya. Maka dari itu sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi seblak. Sekarang lanjut ke si tekanan darah hubung dengan tensi yang tadi. Nah, tekanan darah yang normal itu adalah kurang dari 120 mm reksa. Prehipertensi itu sekitar 120 sampai 139. Nah, satu hipertensi itu dia 140 sampai 159 mm air reksa. Dan yang paling parah yang stage 2 ini, dia lebih dari 160. Itu udah kasihan jantungnya gitu, tekanannya langsung deg. Itu kalau dilamain, kalau didiamkan terlalu lama malah jadi bahaya. Itu. Nah, untuk masalah obatnya, kalau masih di stage 1, hipertensi stage 1, dia masih memakai obat yang satuan, entah itu AC inhibitor, terus ARB atau calcium channel blocker seperti amlodipine dan yang lainnya, itu bisa. Tapi berbeda kalau dia sudah sampai ke stage 2 dari hipertensi. Dia bisa lebih dari dia bisa memakai kombinasi dari 2 obat, entah itu AC inhibitor atau ARB ditambah dengan obat-obat yang lain. Dan itu akan menjadi masalah untuk kedepannya, baik untuk si kesehatan si pasiennya atau yang lainnya. Gue mau nanya. Nanya apa tuh? Apakah cara ngecek hipertensi kan? Hipertensi. Cara ngeceknya itu apakah bisa pakai alat atau harus ke dokter? Cara atau steknya gitu. Kalau ngeceknya ya tetap aja pakai tensimeter. Tensimeternya ada di mana? Kalau punya sendiri ya nggak apa-apa. Paling ke klinik ujung-ujungnya yang paling dekat lah ya, daripada harus ke dokter. Kalau cuma buat ngecek tensi darah mah.
bisa aja ke klinik, datang ke klinik di mana aja yang dekat rumah. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah langsung ke dokter, cuma buat ngecek doang. Oke, terima kasih, terima kasih. Iya, baik. Ada pertanyaan lain? Tidak, cukup, cukup. Nah, sekian saja penyuluhan promosi kesehatan dari saya yang benar-benar singkat ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap ada manfaatnya untuk kalian semua. Jadi kalian bisa belajar kalau jangan terlalu sering mengkonsumsi garam karena bisa menyebabkan hipertensi tadi. Oke, sekian dulu dari saya sepertinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.